jika kita berbisnis atau menjual suatu barang, maka harga adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh calon pembeli kita. Hari ini mari kita sharing bagaimana mengutak-atik harga supaya menarik minat pembeli kita. Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana kita menetapkan harga barang yang kita jual supaya menarik minat pembeli atau calon pembeli kita. Buat semua teman-teman Dapur Bun Bun yang berbisnis, tetap semangat, tetap berani dalam persaingan. Dan untuk kita keluar dari persaingan ini salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan harga sehingga pembeli tertarik dengan barang yang kita jual dengan melihat harga dari barang yang kita jual. Di sini saya akan membahas 3 tips bagaimana cara menetapkan harga agar menarik perhatian pembeli. Yang pertama adalah mengurangi digit kiri dan menambah angka 9 di digit kanan. Banyak yang menggunakan cara ini dan kita juga bisa melakukannya. Caranya seperti ini. Taruhlah suatu barang itu harganya adalah 400.000. Maka kita mengurangi digit kiri dengan menjual di angka 300.000. Namun di belakang angka 300.000 itu kita tambahkan angka 9. Jadi 399.999. Jadi Bun, ketika kita memiliki barang yang 400.000 dijual 399.999, secara psikologis orang akan merasa bahwa barang yang dibelinya berharga 300 ribuan. Padahal kalau kita hitung-hitung hanya selisih 1 rupiah sehingga bisa mencapai angka 400.000 ya. Itu adalah salah satu trik yang bisa kita lakukan, merubah harga jual dari 400.000 menjadi 399.999. Agak tricky sih Bun, tapi ya sah-sah aja karena itu adalah salah satu teknik kita menetapkan harga sehingga orang tertarik membeli barang kita. Bun, strategi kedua dalam menetapkan harga agar menarik adalah memakai strategi diskon yang kreatif. Misalnya begini Bun, kita punya sisa 100 pieces kerudung yang biasa kita jual 100.000. Artinya kalau kita menjual dengan harga normal 100 pieces itu dijual 100.000 menghasilkan angka 10 juta. Namun karena sudah break even point atau karena akan ganti model, maka kita akan menjual setengah harga. Dalam artian kita akan menjual barang itu hanya Rp50.000 per satuannya. Artinya dengan kembali modal 5 juta itu sudah cukup. Bun, ada 2 cara. Bisa memberi diskon 50% ya, dari 100.000 dijual sesuai dengan yang kita harapkan 50.000, atau mau kita jual buy one get one, beli 1 dapat 1 ya, sama-sama juga harganya 50.000. Buat penjual lebih menguntungkan ketika kita menjualnya buy one get one dibanding diskon 50%. Mari kita berhitung. Kalau buy one get one artinya barang 100 pieces hanya memerlukan transaksi 50 kali ya. Dengan membayar 100.000 mereka dapat 50 transaksi selesai. Tapi ketika kita memberikan diskon 50.000, kita memerlukan 100 transaksi ya untuk barang kita sampai habis. Nah, untuk penjual ya tidak ada salahnya kita memaksa dalam tanda petik pembeli untuk membeli buy one get one. Mereka dipaksa membeli 2 membayar 1 daripada kita menetapkan potongan harga 50% karena barang itu akan cepat habisnya. Saya pribadi Bun sebenarnya lebih tertarik ketika buy one get one. Karena secara psikologis saya merasa menang membeli. Dalam artian saya biasanya membeli barang dengan harga yang sama hanya dapat 1 buah. Sekarang dengan mengeluarkan uang yang sama saya dapat 2 buah. Bun, cara ketiga adalah memberikan diskon berjenjang.
Kalau suatu saat Bunda mau diskon besar-besaran, misalkan ada barang yang mau Bunda habiskan, ya, dan kita kasih diskon yang lebih besar, maka diskon 70% berbeda dengan diskon 50% plus 20%. Kita hitung ya. Misalkan yang Bunda jual adalah barang berharga 200.000. Ya. Misalkan yang akan Bunda jual adalah barang seharga 200.000. Memberi diskon 70% dan diskon 50% plus 20% itu berbeda. Ya. Nah, contoh, kalau misalkan harganya 200.000 dikurangi 70%, maka pembeli hanya membayar 60.000. Tapi ketika kita menetapkan diskon 50% plus 20%, maka barang seharga 200.000 itu pertama dikurangi dulu 50%, ketemu angka 100.000, kemudian dikurangi lagi 20% sebesar 20.000, maka si pembeli hanya membayar atau harus membayar 80.000 rupiah. Jadi angkanya nampak sama, 70 dan 50 plus 20, namun selisihnya ketika dikalikan akan berbeda. Kalau 70% pembeli hanya membayar 60.000, kalau 50% plus 20% pembeli harus membayar 80.000. Berbeda, tapi tidak akan terasa oleh pembeli yang tidak jeli. Jadi Bun, itu 3 tips dan trik yang saya sarankan kepada Bunda, kepada ayah, kepada teman-teman yang memiliki bisnis. Bagaimana caranya kita mengotak-atik harga agar tetap menarik dan tetap memberikan keuntungan yang kita harapkan. Ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berbisnis. Semoga memberikan keuntungan, semoga usahanya berkembang dan berkembang terus, dan semoga berbarokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.